ketika kita sadar akan mengabdikan diri dengan negara, jadi PNS itu bukan untuk kaya gitu. Insya Allah cukup, tapi tidak untuk jadi yang wah atau jadi sultan gitu, sepertinya nggak dengan jalan PNS, kecuali ada sampingan itu mungkin beda cerita ya. Jadi saya teringat lagi dengan kata-kata Bang Nafi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kesejahteraan masyarakat itu juga dianggap sebagai wilayah yang abu-abu juga karena kurang begitu jelas. Sehingga potensi-potensi besar dalam penyimpangan pengelolaan dana dari masyarakat itu sangat besar juga. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan rekan-rekan yang biasa disebut pelayan bangsa. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas seputar perilaku koruptif yang ada di ruang lingkup profesinya. Yap, sudah ada bersama saya Mas Usman Manur dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Mbak Ainun Fajri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku ASN yang tergabung di Abdi Muda. Abdi Muda. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih Abdi Muda, kami akan membahas tentang topik utama kami, yakni perilaku koruptif di dunia ASN. Berawal dari kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja yang menjerat Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, lalu ada ASN Kemenkes yang ditangkap setelah menjadi buronan korupsi sejak 2010. Hingga berbagai pejabat ASN yang kerap flexing sampai dipanggil sama Kemenke seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang keciduk punya harta fantastis. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang pemberitaan ini? Dari saya dulu nih. Ya, kalau menurut kami ya, menurut saya mungkin khususnya, pemberitaan ini kebetulan korupsi itu sebetulnya kan penyelewengan ya, kecurangan yang ada di suatu organisasi. Nah, kebetulan aja ini adalah terjadi di lingkup ASN atau PNS yang dimana uang yang beredar di situ adalah bisa dibilang uang rakyat gitu yang didapatkan dari pajak, dari PNBP, sehingga mungkin sorotannya akan lebih banyak nih, bakal lebih diawasin sama masyarakat luas. Nah, mungkin kalau mau dibilang sebetulnya perilaku kecurangan itu sebetulnya ada di mana-mana ya, nggak dari lingkup terkecil sampai lingkup besar. Cuman memang misalnya di swasta atau di lingkup pekerjaan yang lain gitu tidak terlalu disorot semasif ini karena lingkupnya itu yang digunakan, yang berputar itu bukan uang rakyat gitu. Jadi mungkin masyarakat nggak terlalu menyorot. Nah, ini menurut saya sebetulnya di satu sisi ada dampak positifnya karena gini, semakin kita paham kalau kita tuh disorotin banyak orang akan semakin hati-hati. Jadi nggak boleh melakukan itu lagi karena ini bakal kelihatan kok gitu. Apalagi sekarang ada LHK ASN yang bisa diakses masyarakat publik gitu dengan mudahnya gitu. Jadi menurut saya itu sebagai pertanda bahwa pengawasan publik itu ada loh gitu. Oke. Bagaimana dengan Mas Usman? Iya, kalau perilaku korupsi sendiri sebenarnya secara umum sudah ada sejak lama. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh dari sejarah manusia sebenarnya hampir sama. 2.700 sampai 3.100 tahun yang lalu ketika Mesir kuno itu udah ada perilaku korupsi di lembaga peradilan mereka. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, belakangan ini memang korupsi menjadi salah satu hal yang disorot. Ya, meskipun dalam periode panjang sejarah umat manusia, terutama di Indonesia, itu korupsi selalu ada. Nah, belakangan disorot, ya benar kata Mbak Ainun tadi bahwa disorotnya karena yang koruptif itu adalah pejabat-pejabat publik, di mana mereka digaji itu berdasarkan dari hasil pajak dari rakyat. Nah, secara umum memang untuk perilaku koruptif ini memang harus ada pengawasan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, kalau dari masyarakat sendiri dengan adanya keterbukaan informasi, hal itu menjadi sangat mudah untuk mengatur atau mengawasi pejabat-pejabat publik, termasuk aparatur sipil negara. Karena aparatur sipil negara ini sebelum dia diangkat secara sah, itu sudah disumpah atas nama negara, bangsa, dan atas nama Tuhan juga. Jadi sebenarnya tugasnya itu berat. Nah, untuk itu yang perlu dilakukan adalah pengawasannya lebih masif lagi.
baik dari level tertinggi sampai level terendah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat di sini sangat penting, selain dari kejujuran dari aparatur sipil negara itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin kita tidak bisa mengandalkan sifat positif seseorang, yang tadi sudah disebut adalah kejujuran seseorang. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu sisi positifnya di mana akhirnya ASN ketika terjerat kasus korupsi dan lain-lain bisa diungkap, kemudian publik juga akhirnya tahu tidak sebegitu mulusnya jalannya orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Kemudian mungkin yang menjadi sisi negatifnya adalah terhadap kalian sebagai ASN, menjadi munculnya stigma buruk gitu terhadap kalian. Nah, itu gimana pendapatnya? Ya, kalau stigma buruk itu kita tidak bisa kontrol ya, karena itu persepsi dari masyarakat. Mungkin dengan adanya kasus korupsi ini ASN dianggap buruk semuanya. Tapi kita bisa lihat kontribusi terbesar di bangsa dan negara ini selain dari pemerintah dengan presiden dan wakil presiden itu ada di aparatur sipil negara, karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu berasal dari aparatur sipil negara. Nah, dengan adanya sorotan tersebut, kami memandang dari sisi aparatur sipil negara bahwa ini saat yang tepat atau momentum yang tepat untuk perbaikan. Dengan adanya kasus-kasus ini sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Jadi kejujuran menjadi hal yang utama. Selain itu, kita juga bisa berkaca pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, baik itu dari masa sebelum kita merdeka, karena sebelum kita merdeka itu sudah ada korupsi juga sebenarnya. Sampai dengan kasus-kasus yang belakangan ini, bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan itu harus sejalan, apalagi kami di aparatur sipil negara. Oke, bagaimana dengan Mbak Ainun sendiri? Ya, kalau menurut saya kalau ngomongin citra buruk ya, sebetulnya memang ASN itu balik lagi ya, kita kalau ngomongin yang viral-viral tentang ASN itu kebanyakan hal-hal negatif. Nggak cuman dalam lingkup ASN aja sebetulnya, tapi pemberitaan di luar sana kan yang lebih mudah viral sebetulnya yang negatif gitu. Terkadang prestasi-prestasi masyarakat juga nggak mudah untuk naik, beritanya kadang kalah sama hal-hal yang negatif gitu. Jadi menurut saya memang buruknya ini ya tergantung gimana kita ngelihat gitu, karena pada dasarnya kalau mau dibilang CPNS setiap tahun pun masih membludak kok gitu. Kalau ada teman-teman mungkin yang nanya sama saya mau CPNS atau gimana, saya mungkin hanya pesan kalau mau kaya ya bukan dari jadi PNS gitu. Yang penting poinnya tuh ketika kita sadar akan mengabdikan diri dengan negara, jadi PNS itu bukan untuk kaya gitu. Insya Allah cukup, tapi tidak untuk jadi yang wah atau jadi sultan gitu, sepertinya nggak dengan jalan PNS, kecuali ada sampingan itu mungkin beda cerita ya. Jadi yang berprestasi itu ASN banyak banget gitu, tapi memang balik lagi tenggelam dengan hal-hal yang negatif-negatif ya, yang lebih viral itu kayak yang lebih gampang dapet apa namanya sorotan dan reaksi langsung dari masyarakat, itu kan biasanya yang negatif gitu ya. Jadinya it's okay selama kita berusaha terus untuk memperbaiki dari dalam. Dan saya yakin yang teman-teman yang masih muda, yang masih saat ini mulai jadi ASN pun masih ada idealismenya untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana nih tentang abdi muda yang bisa menjadi wadah gitu bagi para ASN muda, kemudian mengatasi stigma buruk, kemudian tanggapan miring gitu terhadap ASN sendiri tentang kasus-kasus yang sudah berjalan. Kalau dari abdi muda sendiri, kita itu banyak fokus karena salah satu slogan kita adalah kontributif ya. Kita banyak berfokus untuk memberikan give back buat masyarakat gitu. Baik dari acara-acara yang bentuknya sosial, yang acaranya bentuknya charity seperti itu, ataupun kita mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya mungkin workshop atau seminar, tapi itu free gitu. Pun kalau dipungut suatu bayaran itu biasanya ya buat balik lagi ke kegiatan sosial. Selain itu juga dari media sosial kita juga kita kan kalau mau dibilang cukup berimbang gitu ya, maksudnya bukan tipe yang sangat pro dengan pemerintah, sangat pro dengan kebijakan, nggak serta merta seperti itu. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang isunya kira-kira
mengundang pro kontra seperti itu, kita juga lempar di media sosial kita, dan itu teman-teman yang komen gitu, itu memperlihatkan bahwa kebanyakan ASN juga ada keresahannya juga kok gitu. Jadi dari situ kita memperlihatkan bahwa banyak kok teman-teman ASN di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, yang idealismenya itu masih tajam kok gitu. Tadi Mbak Ainun bilang soal idealisme. Jadi saya teringat sama kata-kata Tan Malaka bahwa kekayaan terbesar anak-anak muda itu adalah idealisme. Nah, itu yang berusaha kami tanamkan di Abdi Muda, bahwa Abdi Muda ini adalah wadah menjadi kawah candra di muka bagi kami anak-anak muda yang ada di pemerintahan. Nah, kita akan kembali ke topik utama kami, bahwa perilaku koruptif ini mungkin potensinya besar gitu di terutama di profesi kalian gitu kan, di pemerintahan. Nah, ini dari data survei Indonesia Corruption Watch pada 2022, pemetaan kasus korupsi berdasarkan aktor yang paling banyak terjerat adalah pertama, pegawai pemerintahan daerah. Sementara pegawai kementerian atau badan negara berada di posisi nomor 5. Kemudian ada juga lembaga survei Indonesia yang menyatakan lemahnya pengawasan menyebabkan tingginya korupsi di kalangan ASN. Bagaimana komentarnya dari Mbak Ainun? Silahkan. Kembali lagi kalau kita membicarakan pengawasan ya, salah satu bentuk pengawasan itu balik lagi adalah dari publik gitu ya. Nah, sedikit mengomentari kenapa banyak yang kebanyakan di daerah daripada pemerintahan pusat. Sebetulnya korupsi itu bisa di mana aja. Cuman kembali lagi kalau kita membicarakan biasanya jalur-jalur pemasukan itu adanya di mana sih gitu, ya kan? Ya pajak misalnya terbagi juga, ada di pusat, ada di daerah gitu. Yang biasanya yang seperti itu yang cenderung untuk lahan untuk orang-orang bisa bermain. Nah, kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat supaya korupsi ini terjadi karena apa sih? Salah satunya kan dari adanya demand, misalnya dari pengusaha mau gimana caranya supaya pajaknya lebih kecil atau gimana, terus bermain sama orang pajak di daerahnya atau di mana. Nah, itu kan juga kita harus ada bantuan. Masyarakat nggak boleh menawarkan seperti itu gitu. Dengan seperti itu nggak akan ada permainan-permainan lagi di dalam, misalnya seperti itu. Nah, pengawasan ini sebetulnya kalau dari kita pemerintahan selalu dilakukan secara berjenjang gitu. Ada pengawasan secara berjenjang. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan, tapi kembali lagi seperti yang tadi di awal disebutkan oleh Mas Usman, kejujuran itu juga paling penting gitu. Kalau tidak salah mengutip pembicaraan dari Ibu Menteri Keuangan, dimanapun berada kalau orang yang mau korupsi atau mau curang ya bisa aja gitu. Ini nggak hanya berlaku di pemerintahan, di semua lini pun bisa gitu. Kalau orang yang mau korupsi di mana aja dia bisa korupsi gitu. Jadi gimana caranya supaya kejujuran itu tetap nomor 1 gitu sih. Oke, Mas Usman mau ada tambahan? Saya teringat tahun 2017 yang lalu, saya pernah menulis di salah satu majalah terkait dengan kasus korupsi ini. Saya mengambil data dari ICW juga yang menyebutkan belakangan kasus korupsi itu meningkat di tahun 2017 saat itu. Saya langsung berkaca dengan VOC. VOC di masa lalu itu merupakan perusahaan multinasional terbesar di dunia. Tapi tahun 1799 bangkrut karena korupsi. Jadi saya melihat bahwa kita sebagai bangsa dan negara yang besar ini, kita dalam tanda petik bisa bangkrut juga karena korupsi itu. Makanya perlu adanya aturan yang tegas dan jelas untuk memberantas korupsi. Kedua, selain aturan tegas dan jelas, perlu adanya partisipasi dari masyarakat guna mengawasi apapun yang dilakukan oleh pejabat publik dan aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi mengenai korupsi ini, saya juga berpandangan bahwa korupsi ini tidak akan selesai kalau memang dari diri kita sendiri tidak berusaha membentengi dari perilaku-perilaku yang manipulatif. Kemudian kalau ditanya kenapa di pemerintah daerah itu lebih besar peluangnya untuk korupsi, sebenarnya tidak juga. Di mana-mana bisa gitu. Dulu kenapa peluangnya lebih besar di pemerintah pusat? Karena aturannya tersentralistik. Jadi ketika masa pemerintahan Orde Baru di zaman Presiden Soeharto waktu itu, kenapa korupsi lebih banyak di kementerian lembaga di pemerintah pusat? Karena sifatnya sentralistik.
Nah, dengan adanya reformasi, dulu kan reformasi semangatnya adalah untuk mengubah KKN. Kolusi korupsi dan nepotisme ini berusaha diubah dengan adanya amandemen sampai undang-undang dasar kita amandemenkan saat itu, dengan adanya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri secara aturan memang ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tentang pemerintah daerah. Seluruh kewenangan yang tadinya ada di pemerintah pusat dibagikan kepada pemerintah daerah. Untuk itu, sebetulnya peluang untuk menyejahterakan masyarakat semakin besar dari situ. Semangatnya kan seperti itu. Namun, dalam prakteknya memang semangat yang tadinya untuk menyejahterakan masyarakat berubah karena ada peluang yang lebih besar. Nah, saya teringat lagi dengan kata-kata Bang Nafi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Untuk itu, kesempatan-kesempatan ini yang mungkin perlu untuk kita sama-sama sosialisasikan bahwa ketika sudah ada di pemerintahan atau apapun itu, ketika sebagai pengusaha atau apapun itu, kita perlu untuk menegakkan keadilan dan kejujuran, karena kelima sila yang ada di Pancasila tidak akan tercapai kalau kita masih manipulatif. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak gitu kan, kenapa potensi korupsi di dunia ASN ini sangat besar? Apakah mungkin kalian secara personal pernah mengalaminya? Ya, kalau dari aturan, memang kita punya aturan yang baru diamandemen tahun 2019 yang lalu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita kenal dengan UU KPK itu kan. Secara aturan memang ada aturan yang jelas di situ terkait dengan perilaku-perilaku apa saja yang terkait dengan korupsi. Namun dalam prakteknya, dalam keseharian kita melihat masih ada beberapa yang kami sebut sebagai gray area atau wilayah yang abu-abu gitu. Nah, potensi besar itu ada karena kami di aparatur sipil negara ini mengelola dan juga menjaga apa yang dipungut dari pajak. Nah, uang-uang dari masyarakat itu yang kami kelola. Sementara itu, kami dalam tanda petik hanya dituntut untuk bagaimana supaya menghasilkan program kebijakan yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Secara konteks memang kesejahteraan masyarakat itu kan dapat tercapai kalau pemerataan dan ketimpangan relatif tidak ada gitu kan. Tapi dalam prakteknya kesejahteraan masyarakat itu juga dianggap sebagai wilayah yang abu-abu juga karena kurang begitu jelas. Sehingga potensi-potensi besar dalam penyimpangan pengelolaan dana dari masyarakat itu sangat besar juga. Makanya tadi saya singgung di awal, kita perlu ada aturan yang tegas dan jelas, juga perlu adanya pengawasan yang sistematis juga. Jadi kita perlu membuka kanal seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadukan praktik-praktik manipulatif. Dan juga ketika masyarakat sudah mengadukan, perlu ditindaklanjutin sampai selesai, jadi tuntas. Kalau sudah tuntas, mungkin ada efek jerah dan bisa menjadi pelajaran bagi pejabat publik atau bagi pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. Seperti itu, Mbak. Nah, ini sedikit intermezzo sedikit sih. Ada beberapa ASN yang sampai akhirnya nih sekarang warganet ikut memantau juga gitu kan. Tadi seperti yang Mbak Ainun bilang bahwa ada peran masyarakat yang dibutuhkan untuk setidaknya membongkar gitu apa yang tidak benar atau tidak sepatutnya gitu. Kemudian ini jadi bisa dibilang apakah ini meresahkan kalian sebagai ASN yang mulai ada dari beli rumah 2 terus ada yang posting, kemudian ada yang beli mobil juga tiba-tiba ada yang moto, terus ibaratnya di up di sosial media gitu. Apakah setidaknya ini menjadi keresahan gitu buat kalian sendiri? Kalau menurut saya, selama seberapapun harta yang ditunjukkan ya, misalnya di media sosial atau di lingkup publik, selama kita bisa pertanggungjawabkan, kenapa harus resah gitu. Yang liburan ke luar negeri, yang beli tas-tas branded, yang punya mobil-mobil sport, kalau memang itu dihasilkan dari usahanya yang lain misalnya, atau ada pekerjaannya atau usahanya yang lain, misalnya suaminya PNS tapi istrinya ternyata punya usaha dan istrinya bisa jadi sosialita, ya kalau itu bisa dipertanggungjawabkan silakan, dan itu harusnya tidak boleh membuat resah. Yang justru kan yang dicurigai justru yang resah dong. Sedangkan kita juga sebagai PNS bahkan sampai lingkup yang terbawah, kita setiap tahun harus melaporkan harta kekayaan, nggak cuman pejabat. Pejabat tinggi. Betul.
sampai ke staf gitu ya, yang terbawah pun harus melaporkan kekayaan punya apa aja, utangnya berapa, penghasilannya dari mana dalam 1 tahun. Nah, ini dengan berbagai pemberitaan, kemudian skeptisme publik terhadap ASN gitu, apa harapannya Abdi Muda ke depannya? Ya, kalau harapan kami sesuai tagline kami, cerdas dan kontributif. Jadi kami berupaya menjadi orang-orang yang secerdas mungkin. Cerdas dalam artian kita mampu membaca situasi dan kondisi, mampu mengetahui masalahnya apa, dan mampu mengambil tindakan untuk mencapai solusi dari apa yang ada di masyarakat, terutama permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kontributif, kami berupaya untuk berkontribusi sekecil apapun untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sebagai contoh, saya di Abdi Muda itu sebagai koordinator sembari dinas. Jadi kami berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui sosial media dan melalui website yang kami punya tentang apa-apa saja yang kami laksanakan. Saya lebih banyak berkecimpung di bidang kebudayaan. Kita tahu bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara yang besar di bidang kebudayaan, tapi belum optimal. Untuk itu, optimalisasi kebudayaan ini perlu disampaikan kepada masyarakat, karena ketika budaya sudah optimal, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Nah, kampanye-kampanye seperti itu yang kami sampaikan juga di masyarakat. Selain itu, setiap ada misalnya ada bencana alam, kami juga berupaya untuk menggalang dana. Dan juga kami berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang kami punya untuk mengajar kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang kami punya berdasarkan tugas dan fungsi kami masing-masing. Tadi sudah disinggung sedikit soal peranan Abdi Muda di masyarakat langsung dan juga sebagai perwakilan sebagai ASN gitu. Nah, ini sudah berdiri sejak 2019 ya. Dari awal ketika Abdi Muda dibentuk, apa sih tujuannya? Iya, tujuannya ini sekarang kebetulan inisiatornya salah satunya lagi ada di Inggris, Bang Muhammad Afin Bahtiar. Bersama dengan 3 temannya, ada Bang Rizky Monteza, kemudian ada Kak Dini dan Mbak Yusi, sekarang lagi ada di Australia. Mereka sepakat untuk membentuk suatu wadah yang bisa menjadi sarana bagi ASN untuk berkontribusi lebih selain dari tugas dan fungsi yang dijalankan di pemerintahan. Nah, awalnya dari situ. Jadi inisiasinya memang sudah ada di 2019, tapi secara resmi melaksanakan program-program dan kegiatan kolaborasi-kolaborasi itu di 2020. Nah, dengan semangat cerdas dan kontributif itu kita tularkan tidak hanya di lingkup pemerintah pusat, tapi juga ASN-ASN di daerah juga kami ajak, dan kami berusaha untuk membranding supaya ASN ini tidak hanya terlihat sebagai orang-orang yang kaku yang hanya menjalankan tugas dan fungsi di pemerintahan. Iya, secara normatif, tapi juga kami ini punya sisi lain yang dapat diangkat. Kami juga pernah menyusun buku, Kami Bukan Anak Bawang judulnya, untuk menyuarakan kira-kira tugas-tugas apa saja yang kami laksanakan dalam keseharian, selain dari tugas dan fungsi yang secara umum. Tadi kan Mas Usman sudah menyebut soal tagline, cerdas dan kontributif. Mungkin boleh sedikit diceritain lagi, kenapa memilih tagline cerdas dan kontributif dibanding inovatif, aktif, dan lain-lainnya gitu? Iya. Sebenarnya yang memilih kata ini juga itu Bang Afin Bahtiar dia yang pilih, karena waktu itu beliau menyampaikan pada kami ASN-ASN ini di Indonesia banyak yang cerdas, tapi kadang tidak berkembang secara optimal. Untuk itu kami perlu untuk mengedepankan kecerdasan ini dikelola secara optimal supaya nantinya kalau misi besar kami adalah sila kelima sebenarnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketimpangan itu sebisa mungkin kita minimalisir lewat peran kami sekecil apapun itu, dan juga kami berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan langsung ataupun tidak langsung. Makanya ada sisi kontributifnya. Jadi kecerdasan kami dioptimalkan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Ainun dan juga Mas Usman sudah hadir di Voice Talk membagikan kisahnya dan juga insight-nya yang paling utama. Semoga kalian senantiasa dijauhkan dari perilaku koruptif yang tadi kita sudah bahas. Terima kasih. Pembahasan menarik lainnya seputar politik, hukum, ekonomi hingga budaya tetap akan dibahas di Voice Talk. Mari bicara bersama Voi. Sampai jumpa.